Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perjuangan itu pasti ada tantangan, dan bagi seorang pejuang tantangan itu tidak layak untuk dihindari, tetapi dihadapi. Tegaklah dalam menghadapi tantangan itu, kemudian mati di jalan Allah. Misalkan nih mau bangun jam 2, cek beratnya, dilawan. Kalau ngelawan bangun jam 2 kemudian terus mati, ya apa ya enak ya? Tidak enak itu. Mau sholat tahajud itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang di aula Yatim Center Majelis Ilmu ini, ataupun yang ada di manapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam muqaddimah babul fil mujahadah. Ini Ankabut 69. Kita cuplik sedikit-sedikit aja. Intinya bahwasanya apabila kita konsekuen di jalan Allah, maka Allah pun akan memelihara kita untuk senantiasa berada di jalannya. Karena apa? Yang bisa konsekuen di jalan Allah hanyalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang khusyuk, dan innallaha wa innallaha lama'al muhsinin. Allah membersamai orang-orang muhsin, sehingga tidak mungkin disesatkan, tidak mungkin tersesat, tidak mungkin keliru jalan. Kemudian ayat berikutnya yang oleh Al-Imam An-Nawawi nukil adalah surat Al-Muzammil. Ini Al-Muzammil, tapi di kitab sini ya Al-Muzammil ayat 2 Al-Muzammil ayat 8. Bunyinya wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan senantiasa ingatlah kalian kepada Rabb kalian dengan memutus, dengan mengkhususkan diri, dengan memfokuskan diri beribadah kepadanya. Tabtila ini bermakna ingqata'at. Ingqata'a itu mutus, Pak. Jadi ayat ini meminta kepada kita, para mufassir memberikan penegasan bahwasanya kita diminta senantiasa ingat dengan asma Allah, ya. Wadkurisma rabbika watabattal. Watabattal ini maksudnya dengan mengkhususkan diri, memutus diri dengan segenap yang bukan Allah, memutuskan diri perhatian terhadap yang selain Allah. Itu gampangannya gitu ya. Di dalam rangka apa? Beribadah kepada, agar posisi kita sebagai tabtila, sebagai orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini kembali kesungguhan seseorang di dalam mengingat Allah, di dalam beribadah kepada Allah, itu menafikan manusia. Jalan berangkat ke musola, mau diomongi sok istiqomah atau apa, wis gak ngurus orang gitu.
berangkat kita ke masjid Jumatan, masih jamnya masih jam segini, itu orang ceksonya masih jam segini sudah berangkat Jumatan, misalkan seperti itu, udah nggak usah diurus itu. Jadi fokus ke Allah gitu. Fokus ke Allah dengan satu keyakinan kita mengikuti berangkat lebih awal ya, secara rutin terus menerus dan lain sebagainya. Ini memutus pamrih-pamrih atau resiko-resiko manusiawi gitu. Ini watabattal ilaihi tabtila. Peribadatan kita seyogianya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak usah ngereken yang selain Allah. Itu Muzammil ayat 8. Kemudian ada lagi yang dinukil, saya gabung saja di sini, ayat 20 juga Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajran. Apapun yang engkau wala tuqaddimu, apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, sesuatu kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri pun begitu. Kok main uang nak? Ayo dipegang uangnya, masukkan saku. Apapun kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri sekalipun begitu ya, tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajran. Di sisi Allah diberi pahala yang baik dan yang besar sekali. Ini Masya Allah ya Pak. Kita berbuat baik, ini hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kita sholat itu bukan untuk Allah, kita puasa bukan untuk Allah, kita melakukan semua kebaikan ini hakikatnya untuk diri kita sendiri di dunia ini. Karena bisanya kita usaha ya di dunia, bisanya kita usaha kebaikan itu ya hanya di dunia. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan untuk diri kalian sendiri, li anfusikum, itu tajiduhu indallah, maka Allah pun masih memberi bonus gitu. Memberi bonus pahala kebaikan. Dan kebaikan, pahala kebaikan itu bukan kecil Pak, azim, betul besar sudah. A'zama ajran, pahala yang sangat besar, yang besar sekali. Tidak hanya kabir tetapi a'zam, besar, sangat besar. Ini istimewanya. Kita berbuat baik, dampaknya kepada kita di dunia, di akhirat pun diberikan jaminan oleh Allah balasan kebaikan itu yang tidak terkirakan besarnya. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan, itu hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapapun, makanya tidak ada kebaikan yang tidak terbalas oleh kebaikan, dan tidak ada keburukan yang tidak terbalas oleh keburukan, kecuali oleh Allah diampuni. Ini Muzammil 20. Kemudian juga menukil Al-Imam An-Nawawi di dalam surat Al-Hijr 99. Surat Al-Hijr 99, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyanakal yaqin. Dan kalian beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabbmu hingga ya'tiyanaka, hingga datang kepadamu al-yakin. Nah ini al-yakin itu kematian Pak. Al-yakin itu kematian. Semua mufassir menyatakan bahwa al-yakin itu kematian. Kenapa al-yakin itu dinyatakan sebagai kematian? Karena orang akan baru benar-benar yakin bahwa setelah hidup ini, setelah kehidupan ini nanti ada kehidupan lagi, setelah kematian itu ada kehidupan lagi, setelah dunia ini ada alam barzah. Di kuburan itu tidak hanya tidur dan jadi tanah, ternyata di situ ada kehidupan.
dan kemudian kelak juga akan dibangkitkan lagi untuk untuk memproses segala urusan. Jadi kehidupan mati itu bukan akhir suatu kehidupan. Kehidupan masih akan terus berlanjut, beda dimensi. Istilahnya Pak Khalid itu, nelayan yang di Tangerang itu, orang mati itu hanya seperti telur netes. Telur netes, Pak. Jadi di alam cangkang telur, kemudian telurnya pecah, itu netes keluar dari telur, hidup di alam yang baru. Ya, gampangannya seperti itu. Ketika kematian datang, itu baru segenap makhluk, segenap manusia, baik yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang durhaka, yang murtad, yang musyrik, semuanya baru yakin bahwa iya, ternyata ada alam kubur, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan kubur, ternyata ada azab kubur. Azab dalam arti segala bentuk kegelisahan, kesusahan di alam kubur. Karena di alam kubur ditampakkanlah gambaran kelak di akhirat akan kemana. Di alam kubur sudah ada, Pak. Jadi di alam kubur itu bukan digebuki, disiksa, enggak, tetapi hatinya dibikin susah, dibikin gelisah, dibikin sedih, dibikin merana dan lain sebagainya, dan dibikin tidak nyaman sama sekali karena jendela calon tempat kembalinya nanti dibuka atau diperlihatkan. Kalau ke neraka ya ke neraka. Kalau dia orang soleh, orang yang diterima oleh Allah segala amalnya, maka alam kubur itu indah saja, seperti di taman, seperti main-main, seperti dan masa jutaan tahun atau berapapun tahun di alam barzah tidak terasa, sampai-sampai para ulama mengibaratkan di kubur itu bagi orang soleh hanyalah seperti malam pengantin baru. Tiba-tiba kok sudah tarhim ya, Dik, gitu. Saya dulu pernah mantan, loh, tiba-tiba kok sudah tarhim, padahal belum kesirap. Malam itu singkat, gitu. Di alam kubur itu singkat karena mendapatkan kenikmatan kubur, kebahagiaan, ketentraman dan lain sebagainya. Jembar kubure, padang dalane, gitu doanya orang Jawa. Muga-muga padang dalane jembar kubure, itu maksudnya mendapat kenikmatan kubur. Nah, ini di dalam surat Al-Hijr 99 dinyatakan bahwa barang siapa beribadahlah atau sembahlah Rabb kalian hatta ya'tiyanakal yakin, sampai datang kematian. Berarti maksudnya perjuangan kita untuk senantiasa berada dalam upaya kehambaan diri kita kepada Allah itu jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai datang kematian. Istiqomah. Ya, diusahakan semakin istiqomah. Ilmu semakin bertambah. Ketekunan semakin tekun. Tidak malah aku mbiyen yo rajin le, aku mbiyen yo ngaji ngono piye. Aku mbiyen yo ngapalne Quran. Aku mbiyen yo sok salat tahajud. Biyen. Saiki gak boleh seperti itu. Ini hatta ya'tiyanakal yakin, sampai datang al-maut atau keyakinan itu. Itu diantaranya, dan Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya ini semua Al-Baqarah sudah wa ma taf'alu. Ini Al-Baqarah yang terakhir dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa ma taf'alu min khairi fa innallaha wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan, kebaikan-kebaikan itu, maka sesungguhnya Allah terhadap yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini sudah kita mafhumi bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 273 itu ditekankan lagi bahwasanya segala kebaikan bahkan keburukan pun, tetapi di sini motivasinya untuk berbuat kebaikan, karena tidak ada kebaikan sekecil apapun sebagaimana tadi di dalam surat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, bahwa di sini ditekankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 273 bahwa segala sesuatunya diketahui dan diberi balasan yang besar
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wal ayatu fil babi katsiratun maklumatun, dan ayat-ayat sesungguhnya oleh Nawawi dijelaskan yang terkait dengan bab mujahadah ini masih sangat banyak dan sudah mafhum, sudah sangat familiar dalam pendengaran kita. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa landasan hukum ketika kita hendak membicarakan tentang bersungguh-sungguh berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita diberi doa khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan doa ini dianjurkan dibaca di dalam sujud-sujud salat kita maupun sujud bukan salat kita, untuk meneguhkan hati kita di dalam agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubi 'ala dinik. Ya Allah, Assalamualaikum. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini karena ya tadi itu, orang pagi masih beriman, sore bisa kafir. Mudanya, kecilnya, mudanya istiqomah, tuanya enggak. Jadi tinggal cerita tadi, saya dulu juga gitu nak, seperti sampean, wah aku lebih rajin dari sampean dulu, bangga dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa hati manusia itu kolaba, namanya kolbun itu dari kata kolaba, bolak-balik. Maka kalau usaha bangkrut itu namanya kolab, kolab itu satu kata dari kolaba, bolak-balik. Kolbun itu adalah hati yang sifatnya suka berbolak-balik. Isuk tempe bisa sore deli itu. Kalau isu deli sore tempe masih masuk akal. Kalau pagi sudah tempe, sore jadi deli lagi, ini yang sangat tidak masuk akal. Di luar nurul. Itu ya Bapak sekalian, kita masih ada waktu cukup untuk berinteraktif ini tentang kesungguhan berjuang, dan kita sadari bahwa perjuangan itu pasti ada tantangan, dan bagi seorang pejuang tantangan itu tidak layak untuk dihindari, tetapi dihadapi. Tegaklah dalam menghadapi tantangan itu, kemudian mati di jalan Allah. Misalkan nih mau bangun jam 2 ini cek beratnya, dilawan. Kalau ngelawan bangun jam 2 kemudian terus mati, ya apa ya enak ya? Enggak enak itu. Mau sholat tahajud itu dilawan, mau bersungguh-sungguh pada Allah, berjuang, memang perlu diperjuangkan gitu. Yang punya HP alarm dah. Tapi kalau sudah terbiasa alarm alami itu pasti. Sing kudu akemih lah, sing digigit nyamuk lah, sing tiba-tiba ada apa gedobrak gitu, kaget. Itu hakikatnya dibangunkan oleh Allah. Dan hanya yang Allah kehendakilah memang orang-orang yang dibangunkan untuk sholat malam itu. Sekali lagi kita sampaikan, amaliyah sholat malam ini amaliyah khusus, hanya dilakukan oleh orang mukmin yang soleh. Karena seberapa banyak orang Islam, orang mukmin tidak mampu, Pak. Ya tidak mampu. Kalau sedekah itu jangankan orang mukmin, orang muslim, preman pun sedekah. Itu mampu semua. Tapi khusus ibadah yang satu ini mudah-mudahan juga jadi barometer bahwa ketika seseorang mampu bersungguh-sungguh di dalam satu peribadatan yang orang lain tidak tahu, yang tidak ada pamrih manusiawi, ini insya Allah merupakan barometer dari kesungguhan di bidang-bidang yang lain. Maka terutama anak-anakku sekalian, santri-santri, anak-anak itu ya toreh, bersungguh-sungguh mulai dini, sehingga nanti akan Allah lebih mudahkan untuk kesungguhan di hal-hal yang lebih besar ke depan. Monggo, ada sesuatu babnya, babu fil mujahadah, bab dalam perjuangan di dalam ibadah semua jenis ibadah, mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Mahdoh itu yang terkait dengan ritual, sholat, zakat,
Kalau yang ghairi mahdhah ini yang semua kebaikan yang diniatkan memperoleh keridhaan Allah itu namanya ibadah. Apakah mencangkul di sawah, apakah main kopean sekalipun bisa jadi ibadah kalau diniatkan secara benar.